Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, semester 3 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Cyber 2 dengan dosen pengampu Bapak Haji Mairijani MAG. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok dengan judul materi karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Isa Sufia, yang kedua Maulida, yang ketiga Muizzatil Hasanah, yang keempat saya sendiri Nada, dan yang kelima Nurbaiti. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam Mabda' Hurriyah At-Ta'aqqud. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan freedom of making contract, bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksud kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya, dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian. Menurut Al-Jarqah, kebebasan berkontrak itu meliputi 4 segi kebebasan, yaitu 1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. 2. Tidak terikat kepada formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata, perizinan. 3. Tidak terikat kepada perjanjian bernama. 4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. Para ulama dalam masalah kebebasan berkontrak, khususnya dalam memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar, terbagi ke dalam kutub yang berlawanan. Yang paling tidak mengakui asas kebebasan berkontrak ada ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibnu Hazm. Dan yang paling luas mengakui asas tersebut, serta paling banyak mentasih syarat-syarat adalah ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad secara prinsip telah menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai bagian integral dari tegaknya perjanjian yang dibuat para pihak. Peletakan asas kebebasan berkontrak dalam Islam pada dasarnya merujuk kepada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai sumber utama hukum Islam, yakni yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai orang-orang berfirman, penuhilah akad-akadmu atau perjanjian-perjanjian." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Dan yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat janji-janji mereka. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah, yaitu kebolehan atau mubah, yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, baik bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran, misalnya pertanian atau tarik al-jira'ah, peternakan, industri atau tarik sina'ah, baik industri pakaian, industri besi, ataupun industri bangunan, perdagangan atau tarik tijarah, industri kelautan dan jasa. Namun, kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan gharar atau ketidakpastian risiko, spekulasi, atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan ijon atau mukabarah.
atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai dalam melakukan transaksi. Kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi mengenai karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah memiliki paradigma dasar yang bertumpu kepada kerangka pandangan filosofi keilahian atau kewahyuan. Maknanya bahwa asas perjanjian syariah yang ditegakkan atas dasar kebebasan berkontrak bukanlah tegak atas dasar kebebasan yang sifatnya mutlak, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah atau kita harus menjalankan perjanjian itu sesuai dengan syariat Islam. Dari karakteristik itulah, maka asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah memiliki fungsi antara lain untuk menjamin keterikatan dari para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Nah, sebab di dalam perspektif Islam, kebebasan berkontrak sebagai wujud kesepakatan dari para pihak untuk memasuki perjanjian yang telah menjadi asas penting secara fundamental bagi para pihak untuk mentaati atau mematuhi isi perjanjian tersebut. Jadi begitulah video dari kelompok 4. Penjelasan dari kami mengenai karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, dan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video kami dari kelompok 4. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.